Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi Arfaiz dengan NIM 182231056. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sugianto sebagai dosen pengampu mata kuliah pemodelan fisika. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemodelan fisika, yaitu di mana tugasnya adalah membuat simulasi untuk menghitung perhitungan rambat panas daripada garpu yang dipanaskan salah satu ujungnya menggunakan metode finite element. Nah, pada kali ini saya telah menyiapkan program yang telah saya buat, yang mana sebelum menjalankan simulasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu isi daripada program yang saya buat. Pada bagian pertama, yaitu tentu saja ada import library, yang mana di sini akan saya jelaskan bagian-bagiannya. Jadi bagian ini memanggil seluruh pustaka yang diperlukan untuk simulasi. Yang pertama ada NumPy, yang mana digunakan untuk perhitungan numerik dan juga operasi matriks. Kemudian ada Matplotlib, yang digunakan untuk membuat grafik, kontur, dan juga animasi. Kemudian ada Delaunay, yang digunakan untuk membentuk mesh segitiga finite element method. Kemudian ada Sparse Matrix, yang mana digunakan untuk menyimpan matriks finite element method secara efisien. Kemudian ada juga Spolz yang dimana digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan daripada finite element method. Kemudian yang kedua, yaitu ada parameter-parameter fisika, yaitu ada K thermal, kemudian ada suhu T hot atau panas, kemudian ada juga T dingin. Yang mana bagian ini mendefinisikan parameter fisika yang akan digunakan dalam simulasi. Yang mana di situ ada parameter dan juga nilai dan juga keterangan. Yang mana K thermal merupakan konduktivitas thermal stainless steel. Karena untuk simulasi ini untuk bahan yang digunakan adalah menggunakan stainless steel yang mempunyai konduktivitas senilai 16 watt per meter Kelvin. Kemudian juga ada suhu sumber panas yang mana menjadi panas awal dari salah satu ujung garpu yang dipanaskan. Kemudian juga ada suhu lingkungan yaitu T cold sebesar 25%. Jadi parameter ini akan digunakan pada seluruh perhitungan di finite element method nantinya. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan geometri daripada garpu, yang dimana di situ ada depth for polygons, yang mana fungsi bagian ini adalah membangun bentuk garpu secara geometris, yang mana garpu nanti akan dibagi menjadi gagang, leher atau neck, kemudian ada tine 1, tine 2, tine 3, tine 4, atau gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan juga gigi 4, yang mana setiap bagian direpresentasikan sebagai poligon dengan koordinat titik sudut sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bagian 2, yaitu pembuatan mesh segitiga atau triangular mesh. Jadi digunakan sebagai berikut, def PTS in poly, yang mana itu nanti akan menghasilkan grid titik di dalam poligon dengan jarak atau juga spacing. Yang mana di sini juga dijelaskan def build mesh, yaitu untuk membangun mesh segitiga di Delaunay untuk geometri garpu. Yang pertama itu langkah pertama mengisi tiap poligon dengan titik interior atau plus batas. Kemudian yang kedua menggabungkan semua titik, kemudian menghapus duplikat. Kemudian yang ketiga triangulasi Delaunay seluruh cloud titik. Kemudian juga yang keempat filter elemen yang centroidnya di luar garpu. Kemudian spacing atau jarak tipikal antar mode adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu bagian 3, yaitu membuat matriks kekakuan global, yang mana di situ ada depth lm stiffness, yang mana fungsi dari bagian ini adalah untuk menghitung matriks kekakuan untuk setiap elemen segitiga atau mesh tadi yang telah kita buat di sebelumnya.
yang mana persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian untuk besaran yang dihitung nantinya adalah luas elemen, kemudian matriks gradien B, kemudian luas elemen, matriks gradien, kemudian juga ada matriks kekakuan lokal. Yang mana outputnya nanti dari sini akan menghasilkan bagaimana panas berpindah dalam satu elemen. Kemudian selanjutnya ada boundary conditions, yaitu def, get, bc, nodes, yang mana fungsi bagian ini untuk menentukan node yang memiliki temperatur tetap, yang mana node panas, terdapat node panas di bagian bawah gagang di mana suhunya yaitu 100 derajat Celcius, kemudian ada juga node dingin yang berada di ujung-ujung gigi, yang mana suhunya itu menyesuaikan suhu lingkungan, yang mana di sini saya gunakan suhu lingkungan di sekitar 25 derajat. Kemudian selanjutnya penerapan boundary condition ini di def apply BC, yang mana fungsi bagian ini memodifikasi sistem persamaan finite element method agar memenuhi kondisi batas sebelum KT sama dengan F. Kemudian yang dimana sesudahnya nanti node panas dan dingin dipaksa memiliki temperatur tertentu. Kemudian bagian selanjutnya yaitu perhitungan flux panas, yaitu def compute flux, yang mana bagian ini menghitung besar aliran panas pada setiap elemen berdasarkan hukum Fourier, yang mana nanti program akan menghitung daripada rumus-rumus yang telah dimasukkan. Kemudian dari rumus-rumus tersebut nanti akan diperoleh hasilnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagian 6, yaitu bagian animasi 4 fase. Jadi di sini ada def make animation, yang mana fungsi daripada bagian ini membuat keseluruhan daripada visualisasi hasil finite element method, yang mana terdiri dari panel utama, yaitu menampilkan distribusi temperatur pada garpu, kemudian panel statistik, yang mana menampilkan jumlah node, jumlah elemen, temperatur maksimum, dan juga temperatur minimum. Kemudian ada temperatur rata-rata. Juga profil temperatur, yang mana hasilnya adalah grafik temperatur sepanjang sumbu tengah garpu. Kemudian yang terakhir ada histogram flux atau distribusi besar flux panas. Nah, kemudian pada animasi 4 fase ini, yang mana pada fungsinya adalah yang karena ini animasi 4 fase ini dibagi menjadi 4 fase. Jadi fase yang pertama itu nanti yang mana hasilnya adalah menampilkan geometri daripada garpu. Kemudian fase kedua menampilkan mesh finite element method. Kemudian yang ketiga di mana menampilkan proses menuju distribusi temperatur akhir, yang mana dapat dicatat ini merupakan animasi visual, bukan simulasi waktu dari nyata. Kemudian fase keempat nanti yaitu menampilkan hasil steady state, yang mana pada fase ini hasil daripada distribusi temperatur akan sudah stabil. Kemudian selanjutnya yaitu program utama dalam simulasi ini, yang mana DevMind, yang mana bagian ini nanti akan mengatur seluruh alur daripada simulasi ini berjalan. Yang mana langkahnya yaitu yang pertama membangun mesh, yaitu ada nodes, LM sama dengan build mesh. Kemudian yang kedua ada assembly matrix global. Kemudian langkah yang ketiga menentukan boundary condition. Kemudian langkah yang keempat menerapkan boundary condition.
Kemudian langkah yang kelima, menyelesaikan persamaan finite element method, yang mana program menghitung temperatur pada seluruh node. Kemudian yang keenam nanti, hasilnya dari perhitungan akan menghasilkan animasi, yang mana hasil nanti dapat dianalisis. Jadi untuk ringkasan dari alur program yang saya buat ini, yang pertama, program akan mendefinisikan geometri garpu. Kemudian yang kedua, pembuatan node dan mesh untuk finite element method. Kemudian yang ketiga, yaitu program akan menghitung matriks elemen. Kemudian yang keempat ada assembly matriks global. Kemudian yang kelima, program akan menentukan kondisi batas. Kemudian yang keenam, yaitu penyelesaian persamaan finite element method. Kemudian yang ketujuh, yaitu perhitungan temperatur tiap node. Yang kedelapan, yaitu perhitungan flux panas. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi dan animasi hasil daripada program yang telah dibuat. Jadi inti program dapat diringkas menjadi sebagai tadi. Jadi pada kali ini kita akan langsung masuk ke hasil daripada simulasi tersebut. Jadi berikut adalah hasil simulasi yang telah saya buat. Baik, jadi inilah hasil akhir dari simulasi konduksi panas steady state garpu 2 dimensi menggunakan finite element method. Yang mana saya akan menjelaskan hasil daripada simulasi ini. Jadi untuk hasil dari simulasi ini bisa kita lihat pada gambar. Gambar berikut merupakan hasil akhir simulasi konduksi panas pada garpu 2 dimensi, yang mana setelah mencapai kondisi steady state atau keadaan tunak, yang mana simulasi menggunakan material stainless steel dengan konduktivitas termal sebesar 16 watt per meter Kelvin, yang mana kondisi batas yang ditetapkan adalah suhu 100 derajat Celcius pada bagian bawah gagang, bisa dilihat di gambar, yaitu gagang garpu di paling bawah, suhunya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian sumber panas dan juga suhu 25 derajat pada ujung keempat gigi garpu sebagai daerah dingin. Bisa dilihat juga di ujung-ujung garpu. Di situ merupakan adalah area atau suhu lingkungan yang mana bernilai 25 derajat Celcius. Jadi pada kondisi steady state, distribusi temperatur sudah tidak berubah lagi terhadap waktu. Hal ini ditunjukkan oleh rumus yang saya tulis, yaitu delta T sama dengan do T sama dengan do T sama dengan 0, yang mana berarti laju perubahan temperatur terhadap waktu bernilai 0. Dengan kata lain, jumlah panas yang masuk ke setiap bagian garpu sama dengan jumlah panas yang keluar, sehingga sistem telah mencapai keseimbangan termal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan interpretasi distribusi temperatur. Jadi pada visualisasi terlihat bahwa warna merah terdapat pada bagian bawah gagang garpu, yang mana menunjukkan temperatur tinggi, yaitu sekitar 100 derajat Celcius, dan semakin ke atas, warnanya berubah bertahap menjadi oranye, kuning, dan juga hijau muda, hingga biru pada bagian ujung gigi garpu. Maaf, jadi perubahan warna secara bertahap menjadi oranye, kuning, kemudian biru muda, hingga hijau pada ujung gigi garpu, yang mana suhunya adalah 25 derajat Celcius. Jadi pola warna ini menunjukkan arah aliran panas yang berlangsung dari bawah ke atas. Jadi panas itu mengalir dari sumber panas pada gagang menuju ke daerah yang lebih dingin di ujung gigi sesuai dengan prinsip dasar konduksi panas. Karena material dianggap homogen dan isotropik, jadi panas menyebar secara kontinu melalui keseluruhan badan garpu. Namun, ketika panas mencapai bagian leher garpu yang melebar, aliran panas mulai terbagi menuju 4 gigi sehingga temperatur menurun lebih cepat pada bagian tersebut.
Bisa kita lihat pada di ujung garpu sampai dengan leher, di situ panasnya masih tinggi. Ketika dia menuju ke leher di tempat area yang lebih luas, maka panas akan menyebar sehingga penurunan suhu akan menjadi lebih cepat. Kemudian selanjutnya ada interpretasi garis kontur temperatur, yang mana garis-garis putih pada garpu tersebut merupakan garis kontur temperatur atau isotermal. Jadi setiap garis menghubungkan titik-titik yang memiliki temperatur yang sama. Jadi dari gambar tersebut terlihat bahwa pada bagian gagang, garis kontur terlihat relatif sangat rapat. Kemudian pada bagian leher, garis kontur mulai melengkung dan juga menyebar. Dan kemudian di akhir pada bagian gigi, garis kontur mulai menjadi lebih renggang. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa distribusi panas mengikuti bentuk geometri garpu. Ketika aliran panas memasuki daerah yang lebih lebar, panas akan menyebar ke area yang lebih besar sehingga gradien temperatur akan berubah. Kemudian yang selanjutnya ada statistik daripada finite element method, yang mana panel di sebelah kanan yaitu menunjukkan hasil numerik simulasi, yang mana jumlah node yaitu ada di 933, yang mana artinya domain garpu dibagi menjadi 933 titik perhitungan temperatur. Kemudian selanjutnya di bawahnya yaitu ada jumlah elemen senilai 1414, yang artinya semakin garpu dibagi menjadi 1414 elemen segi, yang mana artinya garpu itu dibagi menjadi 1414 elemen segitiga finite element method. Yang mana semakin banyak elemen, maka semakin baik representasi geometri dan juga distribusi daripada temperatur. Kemudian yang selanjutnya ada temperatur maksimum, yang mana bernilai 100 derajat Celcius, yang mana itu terjadi pada bagian sumber panas atau di bagian bawah gagang. Kemudian yang selanjutnya ada temperatur minimum, yaitu di 25 derajat Celcius, yang itu ada di ujung-ujung daripada gigi garpu. Kemudian selanjutnya ada temperatur rata-rata, yang mana menunjukkan rata-rata temperatur seluruh dari domain garpu, yang mana nilai ini berada di antara temperatur panas dan dingin karena sebagian besar area garpu berada pada temperatur menengah. Kemudian yang selanjutnya ada interpretasi profil temperatur, yang mana bisa dilihat di bawah statistik finite element method terdapat profile T atau X sama dengan 0, yang mana menunjukkan perubahan temperatur sepanjang sumbu tengah garpu dari bawah ke atas. Jadi bisa dilihat dari grafik tersebut, di bagian bawah temperatur mendekati 100 derajat Celcius, temperatur kemudian selanjutnya temperatur menurun secara bertahap sepanjang gagang, yang mana penurunan menjadi lebih cepat setelah memasuki daerah leher dan juga gigi, yang mana akhirnya pada ujung atas temperatur mencapai 25 derajat Celcius. Yang mana kurva ini menunjukkan adanya gradien temperatur yang menjadi penyebab utama terjadinya aliran panas. Semakin curam kurva, semakin besar gradien temperatur, dan semakin besar pula flux panas yang terjadi. Kemudian selanjutnya ada interpretasi histogram flux panas, yang mana ada di bagian bawah, yaitu grafik paling bawah, yang mana menunjukkan distribusi flux panas, yang mana flux panas ini menggambarkan intensitas aliran panas pada setiap elemen. Jadi histogram tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelompok nilai flux yang dominan. Flux terbesar muncul pada daerah yang memiliki perubahan temperatur paling tajam, terutama di sekitar peralihan antara gagang dan leher garpu, yang mana daerah ini menjadi jalur utama perpindahan energi panas dari sumber panas menuju gigi garpu. Sebaliknya, daerah yang memiliki temperatur relatif seragam menghasilkan flux yang lebih kecil. Jadi saya akan jelaskan kembali dengan ringkas apa yang dilakukan oleh program ini terhadap hasil dari simulasi. Jadi yang dilakukan oleh program ini tidak menghitung warna, yaitu melainkan menghitung temperatur pada setiap node mesh daripada finite element method. Jadi secara sederhana prosesnya adalah, jadi garpu tadi dibagi menjadi 1414 elemen segitiga, yang mana program membentuk matriks kelakuan setiap elemen. Kemudian seluruh elemen dirakit menjadi matriks global finite element method. Kemudian diberikan kondisi batas yaitu 100 derajat Celcius dan juga 25 derajat Celcius. Kemudian program akan menyelesaikan sistem persamaan
fem untuk mendapatkan temperatur di 933 knot. Yang mana dari temperatur tersebut dihitung gradien temperatur dari fluks panas, yang mana hasil akhirnya divisualisasikan dalam bentuk peta warna, kontur isotermal, grafik profil temperatur, dan juga histogram fluks. Jadi dapat saya ambil kesimpulan dari simulasi ini, yang mana hasil simulasi menunjukkan bahwa panas mengalir dari bagian bawah gagang yang dipertahankan pada suhu 100 derajat Celcius menuju ujung gigi yang dipertahankan pada suhu 25 derajat. Setelah mencapai kondisi steady state, distribusi temperatur menjadi stabil dan tidak berubah terhadap waktu. Yang mana metode finite element method ini berhasil menghitung temperatur pada 933 knot dan juga 1404 elemen segitiga, sehingga diperoleh distribusi temperatur yang kontinu dari 100 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius berserta karakteristik flux panas pada seluruh bagian garpu. Simulasi ini membuktikan bahwa geometri garpu mempengaruhi pola penyebaran panas, terutama pada bagian leher yang menyebabkan aliran panas terbagi menuju 4 gigi garpu. Jadi, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi, berikut adalah penyelesaian daripada hasil simulasi konduksi panas, perhitungan perhitungan perambatan panas dari garpu yang dipanaskan salah satu ujungnya menggunakan finite element method. Jadi saya ucapkan terima kasih apabila terdapat kekurangan atau masukan bisa ditambahkan dan diperbaiki. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.